Oke, halo semua. Kali ini gue mau cerita soal pendakian yang, jujur ya, sampai sekarang tuh masih jadi misteri. Cerita ini bukan cuma soal capeknya naik gunung, tapi soal satu sosok pendaki yang sampai hari ini nggak pernah turun. Jadi, lokasinya ini di sebuah gunung di Jawa Timur, namanya Gunung Rengganis. Nah, gunung ini tuh jarang banget didaki orang, soalnya sepi banget jalurnya. Ketinggiannya sekitar 2100-an mdpl. Gunurnya ini dikelilingin hutan yang rapet banget, jurangnya curam, dan banyak jalur setapak yang udah hilang ketutup sama tanaman liar. Orang-orang desa di sana bilang, banyak pendaki yang nekat naik tanpa izin. Dan ada satu legenda yang paling terkenal, soal pendaki yang naik sendirian bertahun-tahun lalu dan gak pernah turun. Beberapa warga bahkan ngaku masih sering lihat sosoknya. Jalan sendirian di jalur pendakian, bawa ransel kelihatan lusuh, mukanya pucet, kosong. Gue, Dita, Bagas sama si Seno, waktu itu mutusin buat nanjak ke Gunung Rengganis. Bukan karena kita sok berani, tapi lebih karena penasaran. Gue pengen buktiin sendiri, apa benar cerita soal pendaki yang gak pernah turun itu nyata. Singkat cerita, kita sampailah di rumah kuncennya. Namanya Mbah Wiryo, udah sepuh banget. Mukanya penuh keriput, tapi matanya tajam. Dia natap kita satu-satu, lama banget. Sebelum akhirnya dia ngomong, "Naiklah, kalau kalian memang sudah siap. Tapi ingat, jangan pernah ikut kalau ada orang asing yang tiba-tiba ngajak jalan bareng. Apalagi kalau wajahnya pucet dan langkahnya nggak bersuara." Pas Mahwiryo ngomong gitu, gila, suasana langsung diem. Si Bagas, biasa, sempat ketawa kecil. Tapi gue lihat mukanya, dia juga merinding. Malam itu kita mulai naik. Hutannya Rengganis ini rasanya beda. Auranya aneh. Pohonnya tinggi-tinggi. Cabangnya rapat banget di atas kepala kita. Bikin suasana jadi gelap. Kabut juga turunnya cepat banget. Langkah kaki kita jadi nggak begitu kedengeran karena tanahnya basah. Tapi justru itu, gue mulai denger suara-suara aneh. Kayak ada yang jalan di belakang kita. Sumpah, padahal pas gue nengok, ya cuma kita berempat. Gak ada siapa-siapa lagi. Gue diam aja, gak berani ngomong ke anak-anak. Tapi jantung gue udah deg-degan parah. Karena di kepala gue, omongan Mbah Wiryo tadi terus-terusan keputer. Jangan pernah ikut kalau ada orang asing yang ngajak jalan bareng. Apalagi kalau wajahnya pucet dan langkahnya gak bersuara. Oke, jadi kita terus paksain jalan, nembus hutan yang gelap itu. Waktu udah nunjukin hampir jam 9 malam. Kabut turunnya makin gila, tebel banget. Jarak pandang paling cuma 3 meter di depan kita. Posisi jalan kita, Seno paling depan jadi navigator, terus Bagas, Dita, dan gue paling belakang. Awalnya sih biasa aja, cuma suara langkah kita berempat. Tapi lama-lama gue sadar ada yang aneh. Suara langkahnya kok kayak ada 5 ya? Gue diam, gue coba fokus dengerin lagi. Bener aja, di sela-sela langkah kita yang kedengeran jeplak-jepluk di tanah basah, ada satu suara langkah tambahan. Lebih berat, lebih pelan, dek, dek, dek. Gue langsung berhenti. Otomatis suara langkah aneh itu juga ikut berhenti. Gue nengok ke belakang, kosong, nggak ada apa-apa. Cuma kabut putih yang gerak-gerak pelan di antara pohon. "Rak, kenapa?" Si Dita noleh, suaranya pelan. Gue gelingin kepala. Nggak apa-apa, lanjut aja. Padahal sumpah, jantung gue udah deg-degan parah. Nah, sekitar setengah jam kita jalan kayak gitu, akhirnya kita sampai di persimpangan. Jalurnya pecah jadi 2. Yang kiri kelihatan turun ke lembah, yang kanan nanjak ke punggungan bukit. Seno langsung keluarin peta sama kompas, mastiin arah. Pas Seno lagi sibuk sama peta, tiba-tiba ada suara dari belakang kita. Suara berat, serak. Lewat kiri, lebih cepat. Sumpah, kita semua kaget, langsung noleh barengan. Di situ, di antara kabut, ada orang berdiri. Laki-laki, pakai ransel gede, jaketnya lusuh. Mukanya pucet banget. Dia senyum tipis, terus ngangguk ke arah jalur kiri, seolah-olah ngasih tahu jalan. Badan gue langsung gemeteran. Karena tanpa sadar, gue ngitung lagi. Sekarang beneran ada 5 orang di situ. Si Bagas nih polos banget. Dia malah nyamperin. "Wah, masnya ndaki juga.
Sendirian? Bareng aja mas. Gila, refleks gue tarik tangannya. Gue bisikin, Gas, ingat kata Mbak Wiryo. Seno juga langsung sadar. Dia ngomong tegas ke orang itu. Makasih infonya mas, tapi kita tetap ambil jalur kanan, sesuai peta. Orang itu diam. Senyumnya nggak hilang. Matanya sayu, mukanya pucet kayak nggak ada darahnya sama sekali. Terus dia pelan-pelan balik badan, jalan ke jalur kiri, dan hilang gitu aja di telan kabut. Kita semua diam kaku. Jantung gue rasanya mau copot, tapi gue nggak berani ngomong apa-apa. Terus si Dita nengok ke gue. Mukanya udah pucat banget. Dia bisik, Rak, lu sadar nggak? Pas dia jalan tadi, nggak ada suaranya. Sama sekali. Kakinya napak, tapi tanahnya nggak bunyi. Kita lanjutin jalan ke jalur kanan. Tapi suasananya udah beda. Udah nggak enak. Rasanya kayak ada sepasang mata yang terus ngawasin kita dari dalam kabut. Dan gue yakin banget, dia nggak bener-bener pergi. Dia masih di sana, di belakang kita, ngikutin. Jadi pendaki kelima di rombongan kita. Oke, jadi sekitar jam 11 malam, kita akhirnya nemu tanah yang agak datar. Sempit sih, dikelilingin pohon gede-gede. Tapi cukuplah buat satu tenda. Kita semua sepakat. Udah, kita camp di sini aja. Kabut udah tebel banget, jalur di depan udah nggak kelihatan sama sekali. Kita langsung pasang tenda, nyalain kompor kecil, terus masak mie instan sama kopi. Beuh, bau makanan anget di tengah hutan dingin gini lumayan bikin tenang. Walaupun suasana di sekeliling kita tetap bikin merinding. Si Bagas sambil ngaduk mie nyeletuk iseng. Besok kalau summit, kita nih pendaki pertama yang nginjak puncak Rengganis tahun ini kali ya. Tapi si Dita langsung motong, matanya tajam. Jangan asal ngomong gas, nggak semua penunggu tempat suka diganggu. Habis makan, kita semua masuk tenda. Awalnya tenang, cuma suara jangkrik sama angin. Nah, pas udah tenang, sekitar tengah malam, gue kebangun. Gara-gara ada suara. Tuk, tuk, tuk. Anjir, ada yang ngetuk dinding tenda kita. Pelan, tapi ritmenya pas banget. Awalnya di sisi kiri, terus pindah dia ke belakang, terus ke depan. Gila, kayak ada yang lagi jalan ngiterin tenda kita sambil iseng ngetuk-ngetuk pakai jari. Gue langsung duduk, gue bisikin yang lain. Shh, denger gak? Seno juga kebangun, dia langsung pasang kuping. Bagas yang tadinya udah tidur ikut kebangun, mukanya pucat. Si Dita udah mulai gemeteran, dia nalik sleeping bagnya sampai nutupin muka. Ketukannya berhenti. Hening. Tiba-tiba, suara resleting. Resleting tenda kita kebuka sendiri, pelan-pelan dari luar. Gila, gue refleks maju, langsung gue pegang kepala resletingnya dari dalam, gue tarik paksa biar ketutup. Tapi sebelum ketutup rapet, gue sempat ngintip dari celah kecil itu. Sumpah, bukan muka. Cuma mata. Sepasang mata kosong lagi natip lurus ke dalam tenda kita. Gue langsung tarik resletingnya sekenceng mungkin sampai ketutup rapet. Jantung gue rasanya mau copot. Setelah kejadian itu, nggak ada satupun dari kita yang bisa tidur lagi. Seno ngusulin kita jaga gantian. Gue dapat giliran pertama. Sekitar setengah jam, gue duduk di dekat pintu tenda, ngawasin kabut di luar. Awalnya nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya, gue lihat sesuatu. Di antara kabut yang gerak-gerak itu, ada siluet orang berdiri. Diem. Pas gue perhatiin lagi, gila, itu pendaki yang tadi, sosok asing itu. Dia berdiri tegak, ranselnya masih di punggung, mukanya pucat kena cahaya bulan yang samar-samar nembus kabut. Kali ini kelihatan lebih jelas. Dia nggak ngomong, cuma diam, natap lurus ke arah tenda kita. Dan yang bikin gue langsung beku, gue sadar sesuatu. Gue hitung cepat di dalam tenda. Gue, Dita, Bagas, Seno. Kita berempat, semua ada di dalam tenda. Terus, yang di luar itu, siapa? Gue nahan teriak. Gue cuma bisa nutupin kepala gue pakai sleeping bag, berharap pas gue buka mata lagi, dia udah hilang. Oke, jadi jam 3 pagi buta, kita semua paksain bangun. Gila, udaranya dingin banget, nusuk tulang. Kepala rasanya berat gara-gara semalam gak bisa tidur. Tapi mau gimana lagi, kita harus summit attack sekarang juga, sebelum matahari keburu naik. Kita beresin tenda seadanya, siap-siap, terus mulai jalan lagi.
Jalur summitnya Rengganis ini, bener-bener gila. Sempit, tanahnya licin, kanan kiri langsung jurang. Salah langkah dikit aja, selesai. Apalagi kabut tebel gini, bikin jarak pandang paling cuma 2 meteran. Kita jalan beriringan, nggak ada yang berani ngomong. Seno paling depan, terus Bagas, Dita, dan gue paling belakang. Semua fokus sama langkah, sama nafas. Sampai tiba-tiba, dari belakang gue, ada suara. Suara berat, pelan. Ayo, jangan berhenti. Dikit lagi. Sumpah, badan gue langsung merinding. Suara itu bukan suara Seno, bukan suara Bagas. Suara itu dari belakang gue persis. Gue nengok cepet. Dan, anjir, dia di situ lagi. Pendaki asing itu. Mukanya pucat, ranselnya lusuh. Tapi kali ini ada yang beda. Gue lihat kakinya. Sumpah mati, kakinya itu nggak napak tanah. Dia ngambang sekitar semata kaki, tapi gerakannya persis kayak orang jalan. Gue mau teriak, tapi mulut gue kayak kekunci. Gue cuma bisa gigit bibir gue sendiri, biar nggak panik. Nggak lama, si Dita tiba-tiba berhenti. Dia bisik ke gue, suaranya gemeteran. Rak, ada yang jalan di sebelah gue. Gue lihat ke arah dia, dan jantung gue rasanya mau copot. Di samping Dita, di jalur sempit yang cuma muat 1 orang itu, ada bayangan hitam jalan sejajar sama dia. Wajahnya nggak jelas, cuma matanya yang kelihatan kosong, natap lurus ke depan. Tapi si Dita kayak nggak sadar, dia ngira itu gue. Gue langsung tarik tangannya. Jangan dilihat, fokus ke depan, ke kaki lu. Dita gemeteran, badannya oleng ampik jatuh, tapi gue pegangin rat-rat. Pas kita istirahat bentar di Batu Gede, si Bagas tiba-tiba aneh. Mukanya pucet banget, nafasnya berat, terus dia mulai ngomong sendiri. Capek, gue capek, biarin gue ikut mereka aja. Mereka udah nungguin. Gue sama Dita langsung panik. Mata Bagas kosong, bibirnya komat kamit gak jelas. Seno langsung maju, dia tampar pipi Bagas lumayan keras. Plak, bangun Gas, sadar, itu bukan mereka, itu bukan jalan lu. Bagas langsung diam, terus badannya lemes kayak gak ada tulangnya. Dan pas Bagas lemes gitu, kuping gue nangkep suara-suara bisikan dari dalam kabut. Rame banget, kayak manggil-manggil si Bagas. Terus dari kabut itu, gue lihat. Oke, setelah perjuangan gila-gilaan, nanjak sambil digangguin, akhirnya kita sampai di puncak Gunung Rengganis. Puncaknya ternyata nggak luas, cuma tanah sempit yang dikelilingin batu-batu gede. Kabut tebel ngegulung dari semua sisi, bikin dunia rasanya cuma selebar tenda kita. Kita semua langsung jatuh duduk di tanah, napas ngos-ngosan. Dita udah mulai nangis diem-diem. Bagas masih lemes parah habis kejadian tadi. Seno, dia satu-satunya yang masih berdiri, matanya awas ngeliatin sekeliling. Dan pas gue lagi coba ngatur napas, gue lihat sesuatu. Di ujung puncak, di antara kabut yang gerak-gerak, ada siluet orang berdiri, pakai ransel gede. Dia jalan ngedeketin kita, langkahnya tenang, matanya kosong, mukanya pucat. Makin deket, makin jelas. Gila, itu pendaki asing yang dari kemarin ngikutin kita. Seno langsung ngasih isyarat, suaranya neken. Jangan ada yang ngomong, jangan jawab apapun. Sosok itu berhenti tepat di depan kita berempat. Terus, dia ngebuka mulutnya. Suaranya serak, kering, kayak udah lama gak dipakai. Aku masih di sini. Ikutlah, jangan turun, karena tidak ada jalan pulang. Anjir, badan gue langsung kaku. Kata-katanya itu kayak mantra, langsung nancep ke kepala gue. Gue lihat si Dita, matanya kosong, dia udah mau berdiri ngikutin. Bagas juga sama, mulai komat kamit lagi kayak tadi. Gue panik setengah mati. Terus gue ingat sisa bunga dari Mbah Wiryo. Cuma itu harapan terakhir kita.
Dengan tangan gemeteran, gua rogoh kantong, gua keluarin sisa kembang kering itu, terus gua tebarin di tanah di depan sosok itu. Begitu bunga itu nyentuh tanah, sosok itu langsung gemetar terhebat. Kabut di sekelilingnya kayak muter kenceng. Mukanya, gila, mukanya berubah. Dari pucat jadi hitam legam. Matanya melotot sampai mau keluar, mulutnya kebuka lebar banget. Lebih lebar dari yang harusnya bisa dilakuin manusia. Dia kayak teriak, tapi gak ada suaranya. Terus pelan-pelan, badannya kayak asap larut ke dalam kabut dan hilang. Hening. Suasana kembali sunyi. Kita semua jatuh, ketakutan. Si Seno sambil bantu gue berdiriin Dita, dia ngomong, suaranya geter. Dia itu pendaki yang gak pernah turun. Arwahnya kejebak di sini. Kalau tadi kita jawab omongannya, mungkin kita juga bakal kejebak di sini selamanya. Badan gue langsung merinding lagi. Legenda itu ternyata bukan cerita bohong. Pendaki itu nyata. Abis kejadian itu, kita gak pakai mikir panjang. Kita langsung turun, lari, setengah lari, gak peduli lagi. Yang penting pergi dari puncak itu. Perjalanan turun rasanya lebih cepat, tapi rasa takutnya gak hilang. Akhirnya, pas udah siang, kita sampai lagi ke desa. Pas kita sampai, Mbah Wiryo udah nungguin di depan rumahnya. Dia gak ngomong apa-apa. Cuma natap kita dari jauh, terus geleng-geleng kepala pelan. Seolah-olah dia udah tahu apa yang kita alamin. Dia cuma bilang, kalian sudah lihat apa yang gak seharusnya dilihat. Bersyukurlah masih bisa pulang. Kita gak berani nanya apa-apa lagi. Kita cuma pamit dan langsung pergi dari desa itu. Sejak pendakian itu, gak ada satupun dari kita yang mau atau berani naik ke Gunung Rengganis lagi. Si Dita, gue denger dia masih sering mimpi buruk, ngelihat sosok pucat bawa ransel lusuh di tengah kabut. Bagas, dia trauma parah. Setiap kali dengar ada suara langkah kaki tambahan di belakangnya, dia langsung panik. Seno, si paling senior, akhirnya gantung ransel. Dia berhenti total dari dunia pendakian. Katanya ada gunung yang emang gak seharusnya diinjak manusia. Dan gue, sampai sekarang, gue masih sering dengar bisikan itu kalau lagi sendirian malam-malam. Omongan terakhirnya di puncak. Ikutlah, jangan turun, karena gak ada jalan pulang. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.